Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu waqala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, ruya anna Aisyata wa Umma Salamata ammata nisa'an faqamata wastahun. Diriwayatkan bahwasanya Aisyah dan Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengimami kaum wanita, maka keduanya berdiri di tengah-tengah mereka. Hadis ini atau athar ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam musnadnya dan Baihaqi dalam sunannya dengan dua sanad yang bagus. Nah, maka ini merupakan dalil bahwa seorang wanita kalau menjadi imam tidak ada masalah. Yang penting jamaahnya semuanya adalah para wanita. Dan caranya dia berdiri di tengah-tengah mereka, bukan maju ke depan. Maka tata cara pengimaman wanita ini tidak sama dengan tata cara pengimaman laki-laki. Meskipun seandainya ada yang salah sehingga dia maju ke depan sebagai imam, ini tidak menyebabkan sholatnya batal, ya, tetapi caranya tidak benar. Karena menyelisih apa yang dilakukan oleh para sahabiyat dan tidak ada yang mengingkari, sehingga hal ini bisa dianggap sebagai apa? Ijma' atau kesepakatan para sahabiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab Al-Mughni wal Mughni amma siwahu yughni disebutkan bahwa la na'lamu khilafan. Saya tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Jadi bisa dikatakan sebagai kesepakatan atau ittifaq para ulama bahwasanya seorang wanita kalau mengimami para wanita maka dia berada di tengah-tengah shaf mereka, tidak berada di depan. Mungkin sebagian orang mengatakan lebih bagusnya di depan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Nabi ketika mengimami kan di depan, tidak di tengah-tengah. Nah, maka jawabnya adalah bahwa hadis ini bersifat umum dan sebagaimana perkataan Imam Ahmad, beliau mengatakan ittaqul umumat. Waspadalah kalian dengan dalil-dalil yang umum, ya, jangan dipahami sendiri sehingga jadi salah paham. Pemahaman kita dengan pemahaman para ulama salaf pasti lebih benar pemahaman para ulama salaf. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, para ulama semuanya sudah tahu juga. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan bahwa berdasarkan hadis ini maka para wanita kalau mengimami berada di depan. Nah, sehingga kalau kita mengatakan begitu berarti kita memahami hadis sesuai dengan kemampuan atau otak kita, tidak sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, dan ini adalah cara memahami hadis yang tidak benar. Kaidahnya dalam hal ini adalah bahwa fahmus salaf hujjah. Fahamnya ulama salaf itu hujjah. Sehingga memahami Quran jangan dipahami sendiri, tapi pahamilah dengan paham ulama salaf. Demikian juga memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahamilah hadis Nabi dengan pemahaman ulama salaf, ya, jangan dibawa-bawa dengan pemahaman sendiri. Maka ini termasuk satu penyakit di masa sekarang di mana orang dengan dalih mengikuti dalil, maka kemudian dia membuang pemahaman salaf. Nah, ini tidak benar. Para salaf juga mengetahui hadis ini, hadis muttafaqun alaih. Siapa yang tidak ngerti hadis ini, ya? Mazhab arba'ah semuanya tahu hadis ini. Tapi ketika mereka tidak ada satupun yang mengatakan bahwasanya wanita salat mengimami di depan berdasarkan hadis ini, berarti kalau kita mengatakan begitu pemahaman kita yang bermasalah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya yaitu hadis yang ke-18. Al-hadits ats-tsamin 'ashar. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alan nisa'i, tidak ada atas wanita halqun, menggundul rambutnya. Wa innama, sesungguhnya tiada lain, yuqassirna, mereka hanya memotong atau memendekkan rambutnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Hadis ini masih berkaitan dengan masalah haji kemarin, di mana kita ketahui bahwa setelah selesai rangkaian haji atau rangkaian umrah, maka ditutup dengan mencukur rambut atau gundul. Dan lebih afdalnya gundul, tetapi ini khusus bagi laki-laki. Kalau para perempuan, maka mereka hanya memotong rambutnya saja, tidak menggundul.
Karena gundul ini merupakan satu khususiyah bagi laki-laki ya. Nah, dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa gundul bagi perempuan adalah makruh ya. Hukumnya adalah apa? Makruh sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Terkecuali bagi bayi wanita, maka bayi wanita hukumnya sama dengan bayi laki-laki, yaitu pada hari ketujuhnya disunahkan untuk digundul rambutnya. Dan ketika dibedakan antara wanita dewasa dengan bayi wanita, ini sesuatu yang masuk akal ya. Karena bayi wanita masih belum tampak atau apakah dia itu laki-laki ataukah wanita, sehingga kalau digundul tidak bermasalah. Tapi ketika seorang perempuan sudah besar ya, sudah tampak wanitanya, kemudian dia gundul, maka ini sesuatu yang sungguh aneh karena dia menyerupai kaum laki-laki, sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para wanita menyerupai kaum laki-laki. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Kita sudah masuk bab baru, Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli. Hadis yang ke-19. Dan sebelum kita masuk hadis ini, perlu diketahui bahwa jual beli hukum asalnya adalah halal sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Maka hukum asal dari jual beli adalah halal dan tidak akan menjadi haram kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Dan sebab-sebab keharaman jual beli itu ternyata kembali kepada 3 sebab utama ya. 3 sebab utama. Sebab yang pertama adalah riba, dan itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa harramar riba. Allah mengharamkan riba. Sebab yang kedua adalah al-gharar. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari jual beli gharar, yaitu spekulasi ya. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Artinya ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi sebagaimana judi. Nah, maka itu menyebabkan dilarangnya hal tersebut. Kemudian sebab yang ketiga adalah kezaliman ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ma ya'khudhu ahadukum mala akhihi bighairi haqqin. Alama, atas dasar apa, ya'kulu ahadukum, salah satu kalian itu memakan mala akhi, harta saudaranya, al-muslim, yang muslim. Dalam riwayat yang lain ada tambahan bighairi haqqin, tanpa hak, yaitu berarti zalim, dia mengambilnya secara zalim, tidak tanpa hak. Maka ini dalil bahwa kezaliman dalam jual beli menyebabkan keharamannya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Kemudian syarat inti bolehnya jual beli itu adalah saling ridho antara kedua belah pihak, pihak penjual maupun pembeli. Itu syarat paling inti dalam jual beli. Sehingga fikih jual beli yang mungkin kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih terlalu rumit, itu sebenarnya bisa dipermudah, yaitu selama dia sudah memenuhi syaratnya dan tidak melanggar sebab-sebab keharaman yang tadi sudah disebutkan, itu berarti hukum asalnya adalah halal. Adapun yang mengharamkannya, itulah yang perlu untuk mendatangkan dalil yang mengatakan halal, maka tidak perlu mendatangkan dalil karena itu adalah hukum asalnya ya. Dalilnya apa tentang saling ridha itu? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kecuali kalau perdagangan itu adalah saling ridha di antara kalian, maka itu halal. Nah, itu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 29. Baik, adapun hadisnya, qala rahimahullah an Asma radhiyallahu anha qalat. Asma ini adalah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, kakaknya Aisyah, dan dia lebih tua 10 tahun daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kuntu adalah aku angkulun nawa, aku memindah biji-biji kurma min ardi Zubair, dari tanahnya Zubair. Allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dipotongkan, maksudnya diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ra'si, di atas kepalaku. Jadi dipikul di atas kepala itu ya. Wahia ala thulutsai farsakh, sementara tanah tersebut jauhnya 2/3 farsakh. Nah, 1 farsakh itu adalah 3 mil nih.
Berarti kalau 2/3-nya berarti 2 mil. Qalat, dia mengatakan, faji'tu yauman, aku datang pada suatu hari, wan nawa ala ra'si, biji-bijian ada di atas kepalaku. Falakitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berjumpa dengan Nabi, wa ma'ahu nafarun min ashabi, bersama beliau beberapa orang dari sahabatnya. Fada'ani, beliau memanggil saya, karena ini kakak iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan, ikh. Ini adalah panggilan kepada onta, supaya onta itu duduk atau menderung. Jadi orang Arab biasanya begitu bilangnya kepada onta, ikh. Liyahmilani, supaya Nabi itu membonceng saya, khalfahu, di belakang beliau. Padahal ini kan tidak mahram ya antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Asma. Qalat fastahyaitu, maka aku pun malu, wa araftu ghairataka, dan aku mengetahui ghairah engkau, wahai suamiku, wahai Zubair, ya. Cemburunya engkau itu saya kenal, ya. Sehingga saya khawatir kalau dibonceng oleh Nabi nanti kamu marah, ya. Faqala, maka Zubair mengatakan, wallahi, demi Allah, la hamlukin nawa ala rasik, sungguh kamu memikul biji-bijian di atas kepalamu, asyaddu min rukubiki ma'ah, itu lebih dahsyat bagi saya daripada kamu naik bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat hatta arsala ilayya Abu Bakrin ba'da dzalika bi khadim, sehingga Abu Bakar mengirim kepada saya setelah itu dengan seorang pembantu, yang dimaksud di sini budak, ya. Fakafatni siyasat al-faras, lalu dia pun mencukupi saya dari pengurusan kuda, yaitu kudanya Zubair. Faka'annama a'taqatni, maka seolah-olah si budak tadi telah memerdekakan saya. Jadi budaknya ini budak perempuan, ya. Khatimin ini bukan budak laki-laki tapi budak perempuan. Hadis ini muttafaqun alaih, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam bab jawazi irdafil mar'atil ajnabiyah. Kalau di situ tertulis rawahu Muslim, diganti aja ya muttafaqun alaih. Adapun Imam Muslim itu kita cari dalam sahihnya dalam bab bolehnya irdafil mar'ah, membonceng perempuan al-ajnabiyah, yang ajnabi, yang tidak mahram, idza a'yat fit tariq, apabila wanita itu lelah di tengah jalan. Wa thulutsa farsakh, adapun 2/3 farsakh itu milani, sama dengan 2 mil, yaitu sekitar 3,6 km. Jadi Asma ini jalan kaki dari rumahnya ke kebunnya Zubair, yang jauhnya 3,5 kilo. Jalan kaki 3,5 kilo ini cukup jauh, ya. Kalau dari rumah saya di Mantung mungkin sampai ke Mangkubumen, ya. Jalan kaki. Nah, maka ini jarak yang jauh. Ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Asma seperti ini, beliau merasa kasihan sehingga akan dibonceng oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, fikihnya menurut para ulama mazhab Syafi'i, karena judul-judul dalam Sahih Muslim ini penulisnya adalah Imam Nawawi ataupun yang lainnya, bukan penulisannya bukan dari Imam Muslim. Nah, fikihnya adalah bolehnya seorang wanita dibonceng oleh laki-laki apabila wanita tadi lelah di tengah jalan. Jadi dia berjalan sendirian, tidak menemukan kendaraan, jadi dalam kondisi terpaksa seperti ini. Mungkin misalnya ada seorang wanita, dia ketinggalan bis, sementara bisnya itu hanya 1 kali lewatnya dalam sehari. Nah, sementara dia berjalan kaki dari tempat dia sekolah misalnya menuju ke rumahnya yang sangat jauh, melewati tempat-tempat yang sepi seperti hutan dan sebagainya misalnya, maka seorang laki-laki ketika melihat seperti itu boleh saja memboncengkannya, karena ini termasuk dalam kondisi darurat. Tapi perlu diingat ya, bahwasanya ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Darurat itu disesuaikan dengan kadar keperluannya. Jadi ya keperluannya memboncengkan dari tempat di mana dia lelah sampai dengan rumahnya, ya sudah sampai rumahnya saja. Tidak boleh kemudian diajak makan dulu, makan bakso dan sebagainya. Ya, ini berarti tidak menggunakan kaidah ini, tapi dia menggunakan kesempatan dalam kesempitan haram seperti itu. Adapun kaitannya hadis ini dengan babnya kan tentang jual beli, ya. Menunjukkan bahwa seorang wanita boleh untuk melakukan jual beli di luar rumah, nggak ada masalah. Dia ke pasar untuk menjual atau membeli, karena sama hukumnya dengan Asma ini keluar untuk mencari biji-bijian di tanahnya Zubair. Ini masalah muamalah, bukan masalah agama. Nah, demikian juga jual beli masalah muamalah, maka sebagaimana boleh seorang wanita keluar untuk masalah muamalah, demikian juga dalam hal ini yaitu
mengambil biji-bijian, demikian juga untuk jual beli. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa termasuk tanda kiamat adalah kalau seseorang itu dibantu oleh istrinya dalam berjual beli. Benar, itu ada hadisnya, tapi itu sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya wanita dilarang. Inna baina yaday sa'ah, sebelum hari kiamat itu ada taslim al-khassah, ya, mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal saja, yang nggak dikenal nggak mau salam. Wa fusuwut tijarah, demikian juga tersebarnya bisnis, hina tu'inul mar'ah zawjaha 'ala tijarah, sampai-sampai wanita membantu suaminya untuk berbisnis. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Nah, ketahuilah bahwasanya tanda-tanda kiamat itu kaidahnya adalah la yu'khadhu minha ahkam, tidak bisa diambil hukum. Artinya bukan berarti kalau tanda kiamat berarti dia itu haram, atau berarti dia itu makruh, atau berarti dia itu hukumnya begini. Enggak bisa. Jadi itu hanya sekedar tanda. Adapun hukumnya kembali kepada dalil-dalil yang ada. Nah, adapun wanita membantu suaminya untuk bisnis, ini kita tidak temukan dalil bahwasanya itu termasuk sesuatu yang diharamkan, sehingga kembali ke hukum asal tadi bahwa jual beli hukumnya adalah mubah, enggak ada masalah. Dan ini sudah terbukti, tanda kiamat ini sekarang sudah banyak orang yang jual beli, perempuan-perempuan, mereka berada di rumah sambil onlinean, sambil berbisnis, ya, mungkin juga bahkan istrinya ini jualannya lebih laku daripada suaminya. Nah, ini termasuk tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.